Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, suri teladan yang membawa cahaya petunjuk, serta kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kajian kali ini kita akan bersama-sama menyelami satu tema yang sering membuat hati penasaran. Kenapa Allah menciptakan bidadari dan untuk siapa bidadari itu disediakan? Pertanyaan ini bukan sekadar rasa ingin tahu, tapi juga membuka tabir tentang betapa indahnya balasan yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Simaklah kajian ini sampai selesai agar kita semakin mengerti rahasia di balik ciptaan Allah yang begitu agung dan semakin terdorong untuk beramal soleh demi meraih ridhonya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe sebagai bentuk dukungan agar kajian ini bisa terus tersebar luas dan menjadi ladang pahala bersama. Mari kita mulai pembahasan ini dengan penuh rendah hati agar hati kita diterangi cahaya ilmu dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang kenikmatan surga, Al-Quran seringkali menggambarkan suasana yang penuh keindahan, ketenangan, dan kebahagiaan. Di antara gambaran itu, Allah menyebutkan tentang adanya bidadari. Bidadari adalah makhluk ciptaan Allah yang disiapkan khusus sebagai penghias surga dan sebagai kenikmatan bagi hamba-hambanya yang beriman. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 56-58. Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Seakan-akan mereka adalah permata yakut dan marjan. Ayat ini menggambarkan betapa bidadari adalah makhluk yang suci, tidak pernah ternodai dan penuh dengan keindahan. Mereka disamakan dengan permata yakut dan marjan, yaitu batu mulia yang bersih, bercahaya, dan menenangkan mata yang memandang. Kemudian, Allah juga berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 22-24. Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan dengan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Saudaraku, perhatikanlah bagaimana Allah mengaitkan bidadari dengan balasan amal. Artinya, keberadaan bidadari bukan sekedar cerita penghibur, melainkan janji Allah yang nyata untuk hambanya yang bersungguh-sungguh beramal soleh di dunia. Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang bidadari dalam beberapa hadisnya. Dalam satu riwayat disebutkan, seandainya seorang bidadari dari penghuni sorga menampakkan wajahnya kepada penduduk bumi, niscaya seluruh langit dan bumi akan dipenuhi dengan cahayanya, dan akan memenuhi dunia dengan keharuman baunya. Dan sesungguhnya, kerudung yang ada di kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis ini memberi gambaran betapa agungnya ciptaan Allah bernama bidadari. Keindahan mereka tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Bahkan hanya kerudungnya saja, kata Rasulullah SAW, lebih berharga daripada seluruh isi dunia yang kita kejar-kejar. Saudaraku, ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah tahu bahwa manusia hidup penuh dengan ujian, perjuangan, dan pengorbanan. Maka Allah menyiapkan balasan yang indah yang tidak mungkin bisa kita bandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah semua kenikmatan surga, termasuk bidadari, bukanlah hasil hayalan atau imajinasi manusia. Mereka adalah makhluk nyata, ciptaan Allah, sebagaimana Allah menciptakan malaikat, jin, dan manusia. Dan mereka tidak pernah ternoda oleh dosa, tidak pernah disentuh makhluk lain, serta diciptakan hanya untuk kebahagiaan penghuni surga. Allah Jalla Jalaluhu menegaskan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan-kenikmatan di surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. HR Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari ayat-ayat dan hadis-hadis ini, kita bisa memahami bahwa bidadari adalah salah satu bentuk kenikmatan yang Allah ciptakan untuk memperindah surga. Mereka bukan sekedar hiasan, melainkan bagian dari janji Allah, tanda rahmatnya, dan balasan bagi mereka yang taat.
Maka ketika kita membaca tentang bidadari, hendaknya hati kita semakin yakin bahwa surga itu nyata, bahwa balasan Allah itu pasti, dan bahwa semua pengorbanan di dunia ini tidak akan sia-sia. Itulah hakikat bidadari menurut Al-Quran dan hadis, makhluk suci, penuh keindahan, dan bagian dari nikmat besar yang disiapkan Allah untuk orang beriman. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah kita memahami hakikat bidadari dari Al-Quran dan hadis, pertanyaan berikutnya muncul, untuk siapa bidadari itu Allah ciptakan? Al-Quran telah menjawab dengan jelas, bidadari bukan untuk semua orang, bukan untuk mereka yang hanya sekadar hidup, makan, dan tidur di dunia. Tidak, saudaraku. Bidadari adalah balasan khusus untuk orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, dan mereka yang menjaga diri dengan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tur ayat 20, mereka, penghuni surga, bertelekan di atas dipan-dipan yang tersusun rapi, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang bermata indah. Ayat ini jelas menegaskan bahwa bidadari adalah pasangan bagi penghuni surga, yaitu orang-orang beriman yang telah lulus ujian dunia. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 51-54, Allah juga berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra halus dan sutra tebal berhadap-hadapan. Demikianlah, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari yang bermata jeli. Saudaraku, ayat ini menerangkan bahwa bidadari adalah milik orang-orang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga diri dari dosa, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi larangannya, meski dunia penuh dengan godaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan kabar gembira tentang bidadari, terutama bagi mereka yang syahid di jalan Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidak ada seorang pun yang mati syahid kecuali ia akan diberi oleh Allah 6 keistimewaan. Di antaranya, ia akan dikawinkan dengan 72 bidadari surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini memperlihatkan betapa agungnya kedudukan orang yang berjuang dan rela berkorban demi agama Allah. Mereka yang menyerahkan jiwa dan raganya di jalan Allah akan mendapatkan kemuliaan luar biasa. Salah satunya adalah bidadari surga. Namun saudaraku, jangan kita kira bahwa hanya syuhada saja yang mendapatkannya. Tidak, seluruh orang beriman yang beramal soleh pun dijanjikan kenikmatan itu, meskipun dengan derajat yang berbeda-beda sesuai amalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat 22-24. Dan di sisi mereka ada bidadari bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan dengan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Perhatikan kalimat penutupnya, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jelas, bidadari bukan untuk orang yang malas beribadah, bukan untuk orang yang mengabaikan sholat, bukan untuk mereka yang sibuk bermaksiat, tetapi bidadari adalah untuk mereka yang sabar dalam ketaatan, sabar menahan diri dari dosa, sabar menghadapi ujian hidup sambil tetap berpegang pada iman. Saudaraku, betapa besar kasih sayang Allah. Dia tidak membiarkan pengorbanan kita di dunia ini hilang begitu saja. Air mata kita saat sujud, kesabaran kita dalam menahan godaan, dan perjuangan kita melawan hawa nafsu, semuanya Allah balas dengan kenikmatan surga, termasuk bidadari yang indah dan suci. Maka jelaslah, bidadari diciptakan untuk siapa? Untuk mereka yang menjaga iman, untuk mereka yang bertakwa, untuk mereka yang beramal soleh. Bukan untuk sembarang orang, tetapi untuk hamba-hamba pilihan yang Allah ridhoi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah kita memahami hakikat bidadari dan untuk siapa mereka diciptakan, sekarang mari kita renungkan mengapa Allah menciptakan bidadari. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari ciptaan Allah yang mulia ini? Sesungguhnya Allah tidak menciptakan apapun tanpa tujuan. Setiap ciptaannya memiliki makna, memiliki pelajaran, dan menjadi tanda kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang beriman. Begitu pula dengan bidadari. Allah tahu bahwa kehidupan dunia penuh dengan penderitaan,
ujian, dan perjuangan. Ada yang hidup dalam kemiskinan, ada yang sabar menahan godaan, ada yang menjaga dirinya dari zina, padahal godaan begitu kuat. Maka sebagai balasan, Allah ciptakan bidadari di surga sebagai bentuk hiburan, kebahagiaan, dan kasih sayangnya bagi hamba yang taat. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 70-72. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik akhlaknya, lagi cantik parasnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari itu laksana mutiara yang tersimpan baik. Ini adalah janji kasih sayang Allah bahwa kesabaran kita akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih indah daripada apapun di dunia. Saudaraku, manusia di dunia diuji dengan syahwat dan hawa nafsu. Banyak yang jatuh, banyak yang tergoda. Tetapi ada hamba-hamba Allah yang menjaga diri, menundukkan pandangan, menahan keinginan haram, dan memilih jalan taat. Sebagai penghormatan atas perjuangan itu, Allah ciptakan bidadari yang suci, yang jauh lebih indah dari makhluk manapun untuk menjadi pasangan abadi di surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits sahih, sesungguhnya di surga ada sebuah kemah dari mutiara yang berongga, panjangnya 60 mil. Dalam setiap sudutnya ada istri atau bidadari yang tidak pernah melihat suami-suami yang lain, dan orang beriman akan berkeliling mendatangi mereka. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini menunjukkan betapa Allah memuliakan hambanya dengan kenikmatan yang eksklusif sesuai pengorbanannya di dunia. Surga itu sendiri sudah luar biasa indah. Ada sungai susu, madu, dan khomar. Ada istana, pepohonan, dan cahaya yang menyejukkan. Namun Allah masih menambahkan bidadari sebagai perhiasan surga, agar kebahagiaan penghuni surga semakin sempurna. Mereka tidak hanya menikmati keindahan pemandangan, tetapi juga ditemani pasangan yang Allah ciptakan khusus untuk mereka. Saudaraku, seringkali kita salah paham. Kita membayangkan bidadari dengan ukuran keindahan manusia di dunia. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan, nikmat surga sama sekali tidak bisa kita bayangkan. Beliau bersabda, Allah berfirman, Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang solih sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terlintas di hati manusia. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, bidadari adalah tanda bahwa kenikmatan di surga jauh melebihi apapun yang bisa kita bayangkan. Ia menjadi motivasi agar kita tidak tertipu oleh kesenangan sesaat di dunia. Saudaraku, hikmah Allah menciptakan bidadari adalah sebagai bukti rahmatnya kepada hamba yang taat, sebagai penghormatan atas kesabaran dan perjuangan di dunia, sebagai tambahan keindahan surga yang sudah sempurna, sebagai pengingat bahwa surga berisi nikmat yang tak terbayangkan. Dengan memahami ini, semoga hati kita semakin rindu pada surga, semakin sabar dalam taat, dan semakin tegas menjauhi dosa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah kita membahas hakikat bidadari, untuk siapa mereka diciptakan, dan apa hikmah dari penciptaannya, kini kita sampai pada bagian yang paling penting. Apa pelajaran untuk kita yang masih hidup di dunia ini? Allah menyebutkan bidadari dalam Al-Quran bukan agar kita sibuk membayangkan wujudnya, tetapi agar kita terdorong memperbanyak amal soleh. Bidadari adalah janji Allah. Tapi ingatlah, itu hanyalah sebagian kecil dari kenikmatan surga. Jangan sampai hati kita hanya mengejar bidadari, sementara kita lupa pada ibadah, lupa pada akhlak, lupa pada ridho Allah. Allah sudah menegaskan, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 24. Artinya, bidadari dan semua kenikmatan surga tidak diberikan sembarangan. Mereka adalah hadiah bagi orang yang bersungguh-sungguh menjaga imannya. Maka, kalau kita ingin mendapatkannya, jalan satu-satunya adalah dengan takwa, sabar, sholat, amal solih, dan menjauhi maksiat. Saudaraku, seindah apapun bidadari, itu bukanlah puncak kenikmatan surga. Rasulullah SAW bersabda, ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, Allah berfirman, apakah kalian ingin aku beri tambahan? Mereka menjawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka?
maka Allah membuka hijabnya dan mereka pun tidak diberi sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat Rabb mereka. Hadis riwayat Muslim. Inilah kenikmatan yang paling agung, memandang wajah Allah yang maha mulia. Jadi, bidadari hanyalah sebagian dari nikmat, sementara tujuan tertinggi tetaplah ridho Allah dan perjumpaan dengannya. Hidup ini penuh dengan godaan, nafsu mengajak kita pada zina, harta mengajak kita pada riba, syaitan mengajak kita pada kelalaian. Tapi ingatlah janji Allah, ada balasan yang lebih indah, lebih kekal, dan lebih suci daripada semua kenikmatan dunia. Itulah bidadari, itulah surga, itulah pertemuan dengan Allah. Maka bersabarlah saudaraku, tahanlah diri dari maksiat, karena setiap tetes air mata dalam sujud akan Allah ganti dengan kebahagiaan abadi. Saudaraku, bidadari adalah makhluk suci ciptaan Allah, balasan bagi orang-orang beriman. Mereka bukan sekadar hiasan cerita, tapi tanda nyata dari kasih sayang Allah untuk hambanya yang taat. Namun ingatlah, kenikmatan tertinggi bukanlah bidadari, melainkan melihat wajah Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Maka marilah kita jadikan janji Allah ini sebagai dorongan untuk memperkuat iman, menjaga sholat, menjauhi maksiat, dan memperbanyak amal soleh. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diridhoinya, yang kelak dipertemukan dengan surganya, ditemani oleh bidadari, dan yang paling utama, dimuliakan dengan melihat wajah Allah. Doa singkat, Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang Engkau cintai. Selamatkan kami dari fitnah dunia, kuatkan kami dalam taat, dan masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau ridhoi. Amin.